Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Pasti bisa dilewati. Amin, pasti bisa dilewati. Siapa yang merasakan kebaikan dan kasih Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Saya ingin percaya kita semua sudah merasakan kebaikan Tuhan, amin. Tuhan sudah menyertai kita sampai sejauh ini tahun 2025. Sampai bulan November, bulan Desember, sampai Natal nanti. Tuhan juga pasti akan menyertai kita, amin. Mari saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Dengan meredakan hati kita mau datang di hadapannya. Sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau datang ya Tuhan menyembah Engkau, memuji Engkau ya Tuhan. Sebab kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau yang telah mencurahkan darah-Mu ya Tuhan untuk menebus dosa kami. Ini kami Tuhan datang di hadapan. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk darah yang tercurah bagi kami Tuhan. Dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Katakan, tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Katakan, tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Layakkan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku? Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa. Bersama-sama dengan berdiri kita mengangkat pujian sebagai syukur kita di hadapan Tuhan. Ya kan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan.
dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari katakan, terpujilah Tuhan. Kau ditinggikan di atas pujian, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari katakan, terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Kau yang layak terima setiap pujian kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh berada di tempatnya Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Kau sudah hadir bersama-sama dengan kami di tempatnya Tuhan. Kami mau buka hati kami ya Tuhan, mengundang Kau masuk ya Tuhan. Biarlah Kau yang terus mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan dari hari ke hari ya Tuhan. Biar kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Dari setiap perbuatan, pikiran, perkataan kami ya Tuhan, kami boleh mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami ya Tuhan boleh menjadi kesaksian yang hidup ya Tuhan. Kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap memulai ibadah ini hanya di dalam satu nama ya Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan kami puja. Haleluya. Amin. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita puji nama Tuhan, kasih salam dulu buat saudara kita semuanya di tempat ini. Ya, siap puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Katakan, open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. To see you high and lifted up. To see you high and lifted up, shining in the light, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. I want to see you. Mari kita sama-sama kembali dengan pujian ini, biar Tuhan yang boleh membuka mata hati kita untuk melihat kemuliaan-Nya. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up. To see you high and lifted up, shining in the light
Masih siap puji nama Tuhan, amin. Amin. Kembali kita angkat pujian bagi Tuhan kita. Mari kita sama-sama kembali bertepuk tangan untuk setiap berkat yang tak pernah berkesudahan, yang Tuhan selalu limpahkan dalam kehidupan kita. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Kita semua yang merasa kebaikan Tuhan boleh kembali mengangkat pujian ini dengan lebih bersukacita, dengan rasa syukur kita di hadapan Tuhan dari hari ke hari. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu tak berkesudahan, tak berkesudahan. Mari nyatakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu. Kembali nyatakan tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita bersatu dalam doa persembahan kami dipimpin oleh Saudari Faithful. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau telah menyampaikan kami semua ke tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Sekarang kami akan memberikan kembali sebagian dari apa yang telah Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Berkati persembahan kami supaya dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat memberikan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Setiap langkah hidupku menceritakan kasih setia-Mu Tuhan. Bahagiaku ada di dalam dekat sayang-Mu Yesusku. Ku melangkah penuh pengharapan di dalam-Mu. Setiap langkah kakiku menjejakkan kekuatan imanku
hanya dalam-Mu dapat kemenangan. Jiwaku, Yesusku, ku melangkah penuh pengharapan di dalam-Mu. Terima kasih Yesusku, buat kasih setia-Mu. Kau tuntun setiap langkahku. Denganmu ku mampu, kuatlah imanku. Terima kasih. Mari katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat kasih setia-Mu. Kau tuntun setiap langkahku. Denganmu ku mampu, kuatlah imanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk persembahannya. Kiranya Tuhan yang terus memberkati pekerjaan maupun usaha Bapak Ibu sekalian. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau yang pegang kuasa dan kendali atas hidup kami ya Tuhan. Biar apapun masalah atau pergumulan kami saat ini ya Tuhan, kami mau letakkan semuanya ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami akan percaya Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang akan terus memberikan jalan keluar, memberikan berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau terus menjadi kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari kita kembali angkat pujian, dikatakan, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, yang selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak bersama-sama dengan bangkit berdiri kita angkat pujian ini. Percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di samping. Walaupun masalahku,
Tuhan sudah sertai kami hingga saat ini kami ada di awal minggu di bulan November. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan menyertai hidup kami sampai hari ini. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu kembali. Roh Kudus, tolong hamba-Mu dalam menyampaikan firman. Urapi, kuduskan dengan darah Yesus. Terlebih jemaat yang mendengar, mereka boleh diberi pengertian untuk memahami tentang firman yang akan ditaburkan pada saat ini. Roh Kudus, tolong kami untuk kami mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, silakan duduk. Hari ini kita akan kembali berbicara tentang menjadi murid setiap hari. Mari kita baca Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 19-20. Mari kita keluarkan suara kita. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa menjadi seorang murid adalah sebuah perintah dan keharusan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita baca statement ini. Menjadi seorang murid. 2, 3. Menjadi seorang murid adalah sebuah perintah dan keharusan dari Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Tuhan, setelah kita jadi orang percaya Yesus Kristus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita gak cukup jadi orang percaya Bapak Ibu. Sebab Alkitab mengatakan kita harus jadi murid. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Telah kuperintahkan kepadamu. Jadi sekali lagi, menjadi seorang murid adalah sebuah perintah dan keharusan dari Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat Bapak Ibu lebih jauh. Dan saat ini saya berdoa supaya Bapak Ibu bisa menangkap isi pesan firman Tuhan ini. Kenapa? Kalau Bapak Ibu bisa menangkap isi firman Tuhan ini, Bapak Ibu telah mendapatkan sesuatu pelajaran yang sangat mendasar dan menjadi prinsip dari apa yang Yesus perintahkan dalam hidup kita. Saya ulangi Bapak Ibu. Saya berdoa Bapak Ibu bisa menangkap pesan ini. Karena pesan ini merupakan sebuah hal yang mendasar dan yang menjadi inti dari kehidupan kita seorang Kristen, agar kita pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus. Ini pesan inti Bapak Ibu. Ini amanah inti, amanah yang mendasar yang menjadi prinsip daripada pemberitaan Injil di dunia ini. Arti kata murid dalam Perjanjian Baru, secara umum kata ini disebut dengan kata matetes. Kata ini memiliki dua arti. Yang pertama namanya pupil. Yang kedua namanya disciple. Pupil lebih menjelaskan tentang relasi antara guru dengan muridnya. Jadi kata pupil lebih menjelaskan tentang relasi antara guru dan muridnya. Tradisi orang Yahudi dalam pemuritan bahwa pendidikan Yahudi lebih bersifat relasional, relasi, hubungan.
Ada keterikatan hubungan yang kuat antara murid dan guru dan sebaliknya. Pendidikan Yahudi menekankan pola belajar, pelatihan dan pengalaman. Jadi bersifat praktis, bukan ruang kelas akademis. Pola belajar magang, dengar, lakukan, lihat, lakukan. Dalam bahasa yang kita kenal dengan nama learning by doing. By doing. Bapak Ibu dengar, lakukan. Lihat, lakukan. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Ada seorang bernama Tim Elmore. Dia berkata, manusia memperoleh kebenaran jauh lebih cepat kalau dipelajari dari hubungan dan pengalaman daripada lewat ruang kelas yang gersang. Dia rupanya melalui hubungan dan pengalaman itu orang lebih cepat nangkep, Bapak Ibu. Daripada di satu kelas serius, bahkan dibilang kelas yang gersang. Di sini kita melihat arti menjadi murid yaitu memiliki hubungan yang dekat dengan gurunya. Hal ini pentingnya sebuah relasi antara murid dengan sang guru. Menjadi murid Kristus setiap hari artinya kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan setiap hari. Kita ngomong lagi ya Bapak Ibu, kita katakan menjadi murid setiap hari. 2, 3. Menjadi murid Kristus setiap hari. Artinya kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena murid di sini menekankan hubungan. Hubungan, relasi. Kalau Bapak Ibu disebut murid Tuhan, kita harus punya hubungan. Relasi dengan Tuhan setiap hari ada hubungan. Membangun hubungan dengan apa? Dengan baca Alkitab. Membangun hubungan dengan apa? Dengan berdoa. Membangun hubungan dengan mengadakan saat teduh. Itu setiap hari kita lakukan dalam rangka membangun hubungan yang erat dengan Tuhan setiap hari. Kemudian kita lihat kata disciple. Kata ini menunjukkan proses yang dijalani oleh seorang murid. Penekanannya proses. Tadi penekanannya relasi. Sekarang proses Bapak Ibu. Proses yang dijalani murid dari kata itu dikarenakan kata ini memiliki hubungan yang erat dengan beberapa kata yang lain. Jadi kata disciple ini proses ternyata punya hubungan dengan kata-kata yang lain. Yang pertama hubungannya belajar. Seorang murid adalah seorang yang mau belajar, diajar. Dalam kitab Injil, Yesus dicatat berapa kali mengajar para muridnya. Kalau Bapak Ibu dengar kata kitab Injil, itu artinya 4 kitab. Dengar kata kitab Injil artinya 4 kitab. Matius, Markus, Lukas, Yahya. Keempat kitab ini menceritakan tentang Yesus. Bagaimana Yesus mengajar para murid. Diajarkan. Suruh dengar, lakukan. Lihat, lakukan. Itu yang dikerjakan Yesus. Bahkan Yesus juga mengajar setiap hari di bait Allah. Mengajar. Arti menjadi murid setiap hari, arti kita harus belajar tentang semua kebenaran firman Tuhan setiap hari. Di sini pentingnya setiap orang percaya tekun dalam membaca Alkitab. Tekun baca Alkitab. Makanya Bapak Ibu, saya gak pernah bosan-bosan setiap hari di grup saya masukin untuk ingetin jemaat baca Alkitab. Ikut dalam kelas pemuritan. Bapak Ibu, kelas pemuritan. Kita buka kelas pemuritan. Nanti tahun depan pun kita akan buka kelas pemuritan. Saya berharap Bapak Ibu mau ikut terlibat. Lalu begini, Pak Kiki, saya kan udah tua. Ngapain belajar lagi? Ingat Bapak Ibu, orang belajar nggak pernah kenal batas umur.
Orang belajar sampai kita mati kita belajar. Kenapa saya katakan demikian? Selama kita hidup, kita belajar dengan kehidupan. Proses belajar terus terjadi dalam hidup manusia. Sampai kita mati, stop, kita gak belajar lagi. Belajar dengan kehidupan. Belajar dengan hal-hal yang kita bisa belajar. Yang terjadi dalam hidup kita. Itu pun suatu proses pembelajaran yang kita harus jalani. Jadi belajar itu gak kenal usia. Yang penting ada kerinduan hati. Bapak Ibu, tadi saya katakan ya dalam ibadah pagi. Kita udah tua gak mau kau bisa belajar. Itu bersyukur Bapak Ibu. Kenapa? Kita sedang membekali rohani kita untuk siap-siap mati. Pertanyaannya, kalau kita mati dalam keadaan siap atau gak siap? Bersyukurlah kalau lagi kita belajar pemuritan tiba-tiba dipanggil Tuhan. Artinya apa? Benar-benar kita sedang mempersiapkan diri kita. Orang kadang gak sadar. Kita harus mempersiapkan diri kita loh untuk masuk ke dalam kekekalan. Kita boleh sibuk dengan hidup kita. Kerja, usaha, dan sebagainya termasuk melayani. Tapi kita lupa. Kita mempersiapkan nanti di kekekalan. Dan ingat saya katakan. Apa yang kita lakukan di dunia ini sangat menentukan kehidupan kita di kekekalan. Apa yang kita lakukan di dunia ini sangat menentukan kita di waktu kekekalan. Maka kita mesti siap, mempersiapkan. Ikut dalam kelas pemuritan. Karena Yesus bilang jadikan murid. Bukan jadi hanya orang percaya, jadi murid Bapak Ibu. Alkitab jelas berkata, jadi murid. Ikut dalam seminar rohani, membaca buku rohani yang membangun iman, mendengarkan khotbah-khotbah dalam ibadah yang serius. Bapak Ibu, ibadah yang serius. Kemarin saya dapat kiriman dari hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini kan kreatif. Di satu gereja, itu kayaknya di daerah Afrika. Ada petugas keliling sementara khotbah dijalankan. Ngapain? Lihat jemaat yang megang handphone. Unik juga tuh. Ada petugasnya. Kalau dia main handphone ditegur. Suruh dengar firman. Bapak Ibu, dengar firman Tuhan dengan serius dengan Tuhan. Serius dengan Tuhan. Bapak Ibu, menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kita harus semakin serius dengan Tuhan. Jangan kesibukan kita membuat kita gak serius dengan Tuhan. Kalau kita serius dengan Tuhan, saya mau kasih tahu, Tuhan jauh lebih serius dengan kita. Orang yang hidup serius dengan Tuhan, pasti Tuhan akan perhatikan, Tuhan akan tahu. Kita lihat lebih jauh Bapak Ibu. Kemudian kata berikutnya dari disciple ada tidak hanya belajar, tapi diuji. Seorang murid adalah seorang yang harus melewati ujian. Mengalami ujian apa yang dipelajari. Kalau kita belajar firman, kita diuji dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, jangankan begitu, saya sudah katakan, saya ini khotbahkan A. Habis saya khotbah, saya diuji dengan khotbah yang saya ucapkan. Jangan hanya bisa ngomong. Saya akan diuji dengan khotbah yang saya khotbahkan. Makanya gak gampang loh Bapak. Nah, apa ujiannya? Jadi pelaku firman. Ada firman berkata, kasih musuhmu. Wah pendeta, musuh dikasihi, enak jadi bantai. Tapi itu firman. Mau gak mau kita mesti terima. Kalau kita dibilang pelaku firman, kita mesti lakukan. Bagaimana prakteknya? Teorinya mengasihi musuh. Prakteknya apa? Ngampuni. Itu praktek kalau kita jadi pelaku firman. Sekarang Bapak Ibu lihat dampak orang yang melakukan dan tidak melakukan firman. Saya diingatkan akan ayat ini. Kita baca dulu Yohanes 15 ayat 7. Kita baca ya Bapak Ibu. 2, 3. Jikalau kamu tinggal dalam dan firman, mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu baca ayat diulang-ulang.
Dikatakan, jika kamu tinggal dalam aku, kata firman, kata Tuhan Yesus, firmanku tinggal dalam kamu. Minta apa saja. Enak ya dengar kata minta apa saja. Coba kalau kita ditanya orang, Pak Kiki, minta apa saja saya kasih. Wah, senangnya minta ampun. Saya mulai mikir, minta apa ya? Karena yang ngomong Yesus. Hei jemaatku di dunia, minta apa saja kau kehendaki dan engkau akan menerimanya. Wah, senang. Tapi jangan lupa ada ayat depannya. Apa ayat depannya? Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Persoalannya, apakah kita tinggal dalam Kristus dan firmannya tinggal dalam kita? Itu persoalannya. Kenapa Tuhan sering gak dengar doa kita? Jangan-jangan kita tidak tinggal di dalam Kristus. Dan firman itu tidak ada dalam hidup kita. Kita kadang-kala gak cengli. Mau minta doa kita dijawab, tapi kita gak mau lakukan bagian yang utama. Itu manusia. Kita hanya mau terima jawaban doa, tapi kita gak mau jadi pelaku firman. Alkitab bilang, minta apa saja, tapi kau harus lakukan firman. Tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu. Itu makna yang saya dapat dari ayat ini, Bapak Ibu. Saya juga waktu baca ayat ini, saya semacam kayak diingetin, oh iya. Jangan-jangan selama ini doa kita gak dijawab Tuhan. Karena kita gak tinggal dalam Tuhan. Dan firman tidak ada dalam hidup kita. Coba baca Amsal 3, gampang dari 3. Ini bukan angka sial Bapak. Ini 13. Bagus ini. Ya. 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Mau taat gak sama perintah? Mau taat gak sama firman? Kata Tuhan kalau kita taat, kita terima balasannya. Ada berkat ketaatan yang kita lakukan firman dalam hidup ini. Jadi pelaku firman. Kemudian nyangkal diri pikul salib. Itu ujian Bapak Ibu. Kita baca lagi ya, Matius 16:24. 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nyangkal diri, apa sih nyangkal diri Bapak Ibu? Nyangkal diri arti itu menyangkal keinginan daging. Misalkan nih saya kan baru pulang dari Medan Bapak Ibu. Waduh, makanan di Medan hauce. Ketemu BPK, bukan toko buku, tapi babi panggang karo. Waduh, enaknya. Udah gitu saya dapat penghargaan Bapak Ibu. Saya dikasih kepala babi dengan teman-temannya. Itu ucapan penghormatan. Itu namanya jembar. Apa jambar. Orang Batak pasti tahu itu. Jambar. Tapi jangan salah sebut, jamban. Bapak Ibu hati-hati. Ya. Jambar. Saya dikasih jambar. Saya kan gak tahu. Pak terima Pak. Kasih jambar. Babi. Waduh Bapak Ibu. Enaknya ada sambal andaliman. Sambal-sambal yang lain. Makan. Nyangka dia apa nih? Ini enak. Kita mesti makan. Aduh enak. Tapi kalau kita bilang, enggak boleh makan. Karena kamu lagi kolesterol misalkan. Itu namanya nyangkal diri. Menyangkal keinginan daging kita. Tersangkal. Menyangkal. Dilawan. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita mau ikut Tuhan, kita mesti bisa berani menyangkal diri. Apapun yang kadang-kadang membuat kita gak fokus sama Tuhan, kamu sangkal. Misalkan, ke gereja. Kata Roh Kudus. Kata daging, ngapain ke gereja? Udah capek. Gereja masih ada minggu depan. Minggu depan bisa ke gereja kok. Benar gak Bapak Ibu? Minggu depan masih ke gereja kok. Tapi kita lupa. Apakah minggu itu kita hari terakhir datang ke gereja atau tidak? Karena kita gak pernah tahu umur kita kapan kita mati. Jangan-jangan minggu itu hari terakhir kita datang ke gereja. Bapak Ibu Tuhan, itu namanya menyangkal diri. Ketika Roh Kudus kata sesuatu kita mesti ikuti. Tapi kalau kita gak ikuti, kita gak menyangkal diri. Keinginan daging sama roh selalu perang. Nyangkal diri. Udah apa? Pikul salib itu artinya gak enak. Menderita, siap menderita Bapak Ibu. Aduh kok jadi orang Kristen kok makin lama makin jadi gak enak.
banyak kesusahan, orang gak demen sama kita, orang benci kita. Itu namanya pikul salib. Kalau Bapak Ibu ingin orang Kristen serba enak, Bapak Ibu kecewa, Bapak Ibu bisa kecewa ikut Tuhan. Ikut Tuhan harusnya berani apa? Menyangkal diri dan pikul salib. Siap menderita. Banyak orang Kristen menderita di negara lain, Bapak. Mereka siap menyangkal diri dan ikut Tuhan. Lalu mengatakan, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Berani pikul salib, berani menyangkal diri. Yang ketiga, sudah jadi murid, mesti muridkan orang lain, Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau, supaya kita tuh naik kelas, bisa muridkan orang lain. Kemarin saya terus terang Bapak Ibu terenyah, waktu di jalan menuju dari Sentul ke sini, pemuritan. Saya sudah cerita sama kelas pemuritan. Ada seorang pendeta bilang, ada gereja besar, jemaatnya banyak, tapi jemaatnya bayi rohani. Dikit-dikit tersinggung, marah, ngambek, mau yang enak-enak. Gereja bukan tugasnya kuantitas, tapi kualitas. Kalau gereja berkualitas, maka nanti jemaatnya akan sendirinya berkualitas dan menumbuhkan kuantitas. Bagaimana berkualitas? Belajar, diajar dengan firman. Bapak Ibu, kita ini udah sering ke gereja. Nanti waktu masuk kelas ditanya, belum tentu kita jawab loh. Katanya sederhana, pertanyaan sederhana, tapi belum tentu kita jawab. Artinya apa? Kita kurang belajar. Saya berkata, Tuhan 22 tahun depan gereja kita usianya. Saya rasakan banyak pengajaran yang sebelum kasih banyak sama jemaat. Saya berdosa sama Tuhan. Sebagai gembala, pendeta, saya berdosa sama Tuhan. Karena saya tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Jadikan bangsa murid. Yang penting saya sudah lakukan tugas saya. Saya gak berdosa sama Tuhan. Bapak Ibu merespon, gak mau respon, itu urusan Bapak Ibu dengan Tuhan. Tapi tugas saya menyampaikan, memberitahu, kita mesti jadi murid, mesti belajar. Dengan firman Allah. Nanti Bapak Ibu mendatang kata, Yesus mau datang kedua kali, nanti akan banyak penyesat. Dari mana? Dari pengajaran. Kalau kita gak dapat pengajaran yang kuat, yang sehat, tersesat kita. Itu Yesus kasih tahu nanti mau datang kedua kali itu udah ada tanda-tandanya. Makanya Bapak Ibu Tuhan, mari kita mau menjadi murid. Dan setelah jadi murid kita bisa memuridkan orang lain. Kita naik level loh Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Satu orang di sini hadir memuridkan satu, akan terjadi kelipatan yang luar biasa. Satu orang satu Bapak Ibu. Kok sampai banyak-banyak. Bapak Ibu, teknik multi level menggunakan tentang ini. Satu. Kan dahsyat kan? Alkitab satu-satu loh. Cukup. Kalau ada keluarga kita yang belum mengenal Yesus, kita rindu diselamatkan. Saya sama ini berdoa buat Bapak Ibu. Kalau ada keluarga Bapak Ibu yang belum diselamatkan, mereka diselamatkan, terima Yesus. Jangan sampai mereka gak diselamatkan loh Bapak Ibu. Karena mereka gak dengar. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kamu menjadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem bercerita tentang apa? Orang terdekat kita. Jadi saksi. Kemudian Bapak Ibu Tuhan, dalam Injil Matius, konsep pemuridan dikaitkan dengan pengutusan. Setelah murid-murid memahami ajaran Yesus, Yesus mengutus mereka. Diutus. Itu berarti kata ini menunjukkan sebuah perintah, bukan himbauan dan bukan pilihan. Ini kata-katanya tajam banget Bapak Ibu. Kata ini bukan himbauan atau pilihan, tapi perintah. Bapak Ibu kalau jadi TNI, masuk TNI Polri, komandan panggil, siap, jawabnya siap. Siap nggak siap, jawabnya siap. Meskipun nggak tahu apa yang melakukan, siap aja. Itu begitu Bapak Ibu. Jadi murid itu perintah Yesus, itu bukan himbauan pilihan. Kalau himbauan, ayo saya mau jadi murid. Boleh milih, boleh enggak? Enggak. Mau enggak mau, mesti jadi murid. Karena itu perintah. Tergantung kita meresponinya iya atau tidak atau bagaimana. Karena itu perintah.
yang kuperintahkan kepadamu. Yesus yang ngomong. Bapak Ibu Tuhan, cara yang baik untuk menjadi saksi Kristus hingga orang yang mau jadi murid Kristus adalah hidup jadi teladan, jadi contoh. Bapak Ibu, kalau mau menangkan keluarga kita, saya berdoa Bapak Ibu jadi teladan, jadi contoh di keluarga. Keluarga lihat, oh sejak dia jadi orang Kristen hidupnya berubah. Dulu malas, rajin. Dulu tukang bohong, sekarang gak tukang bohong. Ada perubahan hidup, orang lihat, ada keteladanan hidup. Seringkali kita gak jadi contoh, gak jadi teladan. Contoh Bapak Ibu, satu kali ada sekolah minggu. Datang bapaknya, Bapak bilang marah-marah, kamu gak sekolah minggu hari ini. Kamu gak sekolah minggu hari ini, enak bilang gini, Bapak aja gak ke gereja. Gimana tuh Bapak Ibu? Kan gak jadi contoh. Kalau kita bikin anak kita berubah, kita jadi contoh, Bapak atau Ibu. Jadi contoh, jadi teladan. Mau ndak mau Bapak Ibu, sama kita di gereja pun. Kita mesti jadi contoh. Saya sangat terkesan dengan ayat ini. Bisa ditampilkan gak Grace? Ini tiba-tiba. Matius 7 ayat 12. Ini ayat sering saya pegang dalam saya melakukan hidup saya sehari-hari Bapak Ibu. Matius 7 ayat 12. Nih, perhatikan Bapak Ibu. Kita baca. 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum Taurat para nabi. Kalau orang ingin buat seperti kita, perbuat dulu kita. Itu Alkitab kasih tahu Bapak Ibu. Makanya puji Tuhan, ya Tuhan kasih saya gaya hidup begitu. Ketemu orang saya salaman. Kebanyakan salaman mulu sama orang. Akhirnya orang jadi salaman mulu sama saya Bapak Ibu. Karena saya tukang salaman, ya ketemu saja salaman. Kan itu berlaku. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kita jadi contoh, jadi teladan dulu. Lakukan dulu. Orang pengen hargai kita, tapi kita gak pernah menghargai orang. Bagaimana kita mau dihargai orang? Karena kita gak pernah menghargai orang. Hargai orang dulu, nanti dia akan hargai kita. Alkitab udah kasih tahu, kasih contoh yang sangat baik untuk kita lakukan dalam hidup kita. Jadi teladan. Saya berdoa jemaat GBI Kukran jadi teladan dalam hidup kita. Di tengah keluarga. Sehingga keluarga Bapak Ibu diselamatkan oleh Tuhan. Dimenangkan oleh Tuhan. Dan saya berdoa Bapak Ibu mau jadi murid Yesus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan. Serta melakukannya. Amin. Mari kita berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari katakan kembali, karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu Tuhan yang selamatkanku. Lah harta yang tak ternilai yang ku miliki Tuhan, dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dalam nama Yesus, Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk jadi murid. Ampuni kesalahan kami. Ampuni kelalaian kami selama ini Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Ampuni hamba-Mu yang tidak mengajarkan akan hal ini. Ampuni Tuhan. Sekarang berkati kami kembali dengan sakramen perjamuan kudus yang kami akan terima
Berkati hosti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah dan tercurah. Agar kita memakan minumnya, itu mendatangkan berkat buat hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diberikan jalan keluar, kemenangan. Bahkan kami yang mati, kami akan dibangkitkan pada saat Yesus datang yang kedua kali. Kami sambut berkat perjamuan kudus dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan. Tak pernah berubah, kasih-Mu Tuhan. Mari katakan kembali, karya terbesar. Amin. Dia yang selamatkan, Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Oh, karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu Tuhan yang selamatkanku. Amin. Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk terima sakramen perjamuan kudus. Kalau ada yang salah Bapak Ibu mesti minta ampun sama Tuhan. Ada hal yang salah yang kita lakukan, kita minta ampun supaya perjamuan kudus yang kita terima ini jadi berkat buat kita, bukan jadi kutuk buat hidup kita, tapi jadi berkat. Minta ampun sama Tuhan. Kalau ada yang tidak berkenan, ampuni kami, layak, agar kami layak menerima sakramen perjamuan kudus yang hari ini. Hari ini saya dapat doa Matius 21:22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Mari kita angkat hosti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persetujuan dengan tubuh Kristus? Terima dengan hati yang percaya dan bersyukur dalam. Kita angkat cawan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus. Kita terima dengan hati yang percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya,
Haleluya, darahnya menentukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan ular. Berikan glory, berikan hormat, bagi anak domba. Terus katakan haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menentukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan ular. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi. Mari nyanyikan lagi sekali lagi Bapak Ibu. Katakan haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Darahnya menentukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan ular. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Yesus Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu mau didoakan siang ini? Angkat tangan. Engkau yang mengerti hati kami. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Setiap hari dalam hidup kami sangat membutuhkan Tuhan atas hidup kami. Hamba berdoa buat tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Tangan-tangan jemaat-Mu yang diangkat. Tuhan tahu apa yang ada di hati kami. Tuhan tahu apa yang ada di kehidupan kami. Hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tuhan buka jalan buat mereka. Kalau mereka bersalah, ampuni Tuhan, ampuni. Buka jalan, beri mereka kemenangan, kekuatan, jalan keluar dari Tuhan. Kami imani, kami pulang dari tempat ibadah ini. Kami pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Kami pulang membawa pembaharuan yang Tuhan kerjakan buat hidup kami. Buat keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, anak-anak kami. Engkau yang bekerja di tengah hidup kami Tuhan. Sekali jemaat ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Jadi mereka jemaat yang mengasihi, taat, setia sama Tuhan. Bertumbuh dalam firman-Mu Tuhan, bertumbuh dalam firman. Menjadi jemaat yang kuat. Jemaat yang didewasakan oleh Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa kami, negara kami Indonesia. Dalam nama Yesus, Indonesia terus diberkati Tuhan. Diberkati pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang bekerja. Mereka diberkati dan mereka boleh bertindak dengan takut akan Tuhan. Kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, mereka boleh bertindak dengan takut akan Tuhan. Berkati TNI, Polri yang menjaga keamanan negara kami. Berkati Tuhan. Tuhan terus berkati Indonesia. Indonesia ada dalam tangan Tuhan yang sempurna. Indonesia terus diberkati. Hasil laut, hasil tanah, apapun Tuhan akan berkati. Sehingga Indonesia jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati di mana kami tinggal, Jabodetabek Tuhan. Karena kami boleh jadi berkat, jadi terang, jadi garam. Secara khusus buat GB Ruko Geraha Niaga.
Karena kami boleh jadi terang, jadi garam di lingkungan di mana kami ada Tuhan. Berkati GBK yang kami lakukan jadi terang, jadi garam untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap para donatur yang setia menopang untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati ibu-ibu yang volunteer, bapak-bapak yang volunteer, Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Bapa di surga, terpuji namamu kekal selama-lamanya. Kami berdoa untuk kesembuhan Ibu Sumi dalam nama Yesus. Biru-biru terus menyembuhkan Ibu Sumi. Biru-biru terus menyembuhkan Yosean, adik yang masih kecil. Anak ini disembuhkan secara ajaib dan sempurna. Biru-biru terus menyembuhkan kesembuhan Pak Beben. Terima kasih Tuhan sudah menyembuhkan jemaat yang sakit. Tuhan terus memulihkan kesehatan Ibu Budiman hari demi hari. Dengan tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan nyatakan buat Bu Budiman. Terima kasih Bapa di surga. Kau yang mendengar doa kami, mengabulkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin, amin. Tetap berdiri. Kita mau baca pengakuan iman GBI. Kita mulai dengan kata, aku percaya bahwa 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang Esa itu Tritunggal. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dilahirkan baru, lalu dibaptis secara salam dan hidup suci. Kasar roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk. Puji nama Tuhan, semua yang diberkati oleh firman Tuhan dan juga perjamuan kudus, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu yang juga rindu untuk memberkati acara Natal kita bisa memasukkan persembahannya di amplop persembahan Natal. Dan juga Bapak Ibu bisa memberikan taburan iman. Sementara Bapak Ibu memberikan persembahan, saya akan membacakan pengumuman tambahan. Di dalam rangka persiapan ibadah dan perayaan Natal 2025, berikut kami sampaikan kebutuhan dana sebagai berikut. Dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar Rp119.065.000. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati acara kita, selain memasukkan di amplop persembahan Natal setiap minggu, bisa juga melalui transfer ke rekening BCA di nomor 526-033-7647 atas nama Kiki Cahyadi. Bukti transfer dapat dikirimkan ke WhatsApp Sekretariat atau Bendahara Gereja Ibu Anggia Wijoyo. Bapak Ibu yang rindu untuk pergi ke Holy Land, ke Israel, juga bisa mendaftarkan diri keberangkatan untuk di tanggal 22 Maret sampai 2 April 2026. Silakan tayangan Warta Media. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Hamba-hamba Tuhan, pengurus dan jemaat GBI Ruko Geraha Niaga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan yang ke-41 kepada Bapak dan Ibu Gembala, Pendeta Kiki Cahyadi MTH dan PDM Nyonya Amelia Diana Sapija. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Geraha Niaga, ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 6 November 2025 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa, pujian dan penyembahan pada hari Jumat 7 November 2025 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Ibadah WBI akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 November 2025 pukul 10 pagi. Kami mengundang wanita dewasa untuk menghadiri ibadah ini. Ibadah Youth Pet Walkers hari Sabtu 8 November 2025 pukul 3 sore. Mari kaum muda kami undang untuk hadir dan sama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 9 November 2025 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan Berbagi Kasih atau GBK dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 29 Oktober 2025 dengan dihadiri oleh 368 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan.
Katekisasi, prabaptisan air, dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Rukograha Niaga dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Mari Bapak Ibu dukung dan follow media sosial gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang akan dilaksanakan. Gereja membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk melayani di GBI Rukograha Niaga. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Rukograha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Graha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Rukograha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar Bapak Ibu, kita akan merayakan wedding anniversary yang ke-41 dari Bapak Gembala kita, Pak Kiki, dan Ibu Gembala kita tercinta, Ibu Amelia. Silakan maju pengantin kita yang terhormat, Sheila yang ganteng-ganteng dan cantik. Yang ganteng dan cantik, kok jamak ya. Dan juga keluarga, boleh Cianti beserta anak-anaknya. Oke, mari Bapak Ibu kita boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Umur panjang di tangan kanan dan kiri. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai setelah. Katakan umur panjang di tangan kanannya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And may God bless you. And may God bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. And may God bless you. Happy birthday, happy birthday to you. Puji nama Tuhan. Boleh sekarang dinyalakan lilinnya. 41, 9 tahun lagi sampai ke pernikahan emas. Boleh dikipas secara bersamaan ya. Boleh kita sama-sama berhitung ya. Sama-sama kita hitung ya. 3, 2, 1. Sekarang boleh dipotong kuenya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita akan berdoa nanti Pak Ketut yang akan pimpin di dalam doa memberkati Bapak dan Ibu Gembala kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada Gembala kita Pak Kiki Cahyadi. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu, Gembala kami Pak Kiki Cahyadi, keluarga, pernikahan bersama Ibu Amelia. Kami mengucap syukur keberadaannya hari ini itu karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena perlindungan Tuhan. Dia sehat itu karena Tuhan. Kami jemaat hamba-hamba Tuhan di tempat ini terus menopang dia di dalam doa. Biar kiranya Tuhan yang membawa hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan dalam kehendak dan rencana-Mu. Tuhan terus pakai Pak Kiki menjadi alat dalam tangan Tuhan. Penggembalaan yang Tuhan percayakan di tempat ini
jemaat Tuhan boleh digembalakan dengan sebaik mungkin. Tuhan taruh hati gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus ada dalam kehidupannya Tuhan. Sehingga dia boleh membawa gereja ini terus bertumbuh, berkembang baik secara kualitas dan kuantitas. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan sebagai ketua BPD untuk DKI. Biar Tuhan memberkati kepemimpinan hamba-Mu sebagai ketua BPD. Banyak gereja-gereja hamba-hamba Tuhan diberkati melalui kepemimpinan hamba-Mu ini. Berikan kesehatan dan kekuatan Tuhan. Rinduan-kerinduan masa depannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Tuhan. Berkati pelayanan, berkati apapun yang dikerjakannya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati anak-anak mereka dalam pelayanan, berkati mantu, cucu, keluarga besarnya diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan jadikan keluarga hamba-Mu ini menjadi inspirasi bagi banyak hamba-hamba Tuhan. Banyak jemaat boleh dibangun iman mereka melalui kehidupan dan pelayanan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami, ini doa kami dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi happy wedding anniversary Bapak Kiki dan Ibu Amelia. Boleh sekali tepuk tangan dong buat Bapak dan Terima Ibu kasih Bapak Ibu buat doanya, supportnya untuk kami sekeluarga. Doakan Bapak Ibu tanggal 6 November kami berangkat ke LA, Los Angeles. 2 hari Minggu ada pelayanan tanggal 9 dan tanggal 16. Setelah itu saya kembali ke Jakarta. Tuhan sertai dengan kesehatan, tetapi pada waktu melayani di sana saya boleh jadi berkat buat gereja di Los Angeles untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan Bapak pikir oh ini honeymoon, enggak ada honeymoon. Enggak. Kebetulan dapat tiket murah sebelumnya, kan ini tiketnya dibeli 6 bulan sebelumnya Bapak Ibu. Dicicil 6 bulan, jadi pergi udah dalam keadaan lunas, puji Tuhan. Baik, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan sudah berkati ibadah kami hari ini, ibadah kedua. Nama Tuhan terus dimuliakan di tempat ini, dibesarkan, diagungkan, dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Sekali lagi berkat-Mu ada buat kehidupan seluruh jemaat GB Ruko Geraha Niaga dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, apapun mereka lakukan, Tuhan yang sertai mereka setiap hari. Untuk itu Bapak Ibu sekalian Tuhan, terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Selamat hari Minggu, selamat pulang, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus memberkati.